Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita selaku umat muslim di bulan Ramadan ini masih bisa merasakan dan melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ibadah wajib berpuasa. Selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada kita semua yang insya Allah tumut kepada ajarannya kelak bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Al-Fakir diamanahkan untuk bisa mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini yang sejatinya, dan mudah-mudahan di dalam materi kali ini kalian semua sudah tahu, kalian semua sudah paham, tetapi tidak ada salahnya ketika kita ingin mengulang dan atas dasar belajar dan terus belajar. Dalam pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai tentang keutamaan makan sahur. Kita tahu bahwasanya di dalam agama Islam di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan ini, sahur adalah merupakan rutinitas sebelum kita melaksanakan ibadah berpuasa. Karena di dalam sebuah hadis mengatakan bahwa sahur itu adalah sebuah anjuran. Karena Allah dan malaikat itu memberikan rahmat kepada orang-orang yang melaksanakan sahur. Nah, ini bedanya agama kita dengan umat atau agama Islam dengan umat-umat yang lain. Jadi ketika kita berpuasa, umat Islam itu mempunyai sahur, sedangkan umat-umat yang lain itu tidak ada sahur. Bahkan di sini dikatakan keutamaan sahur itu diantaranya yang pertama, kita akan mendapatkan keberkahan. Keberkahan yang seperti apa? Karena sejatinya bahwasanya ibadah sunnah di bulan Ramadan itu salah satunya adalah sahur. Karena sahur itu adalah anjuran. Di dalam sebuah hadis mengatakan bahwasanya Allah dan para malaikat itu memberikan rahmat kepada orang-orang yang melaksanakan sahur. Nah, di sini Nabi pun memerintahkan kepada kita agar melaksanakan sahur meskipun hanya sebatas minum air. Karena waktu dulu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk bersahur. Kalau dulu Nabi itu sahurnya 2 atau 3 kurma dengan seteguk air, segelas air susu. Maksimalnya mungkin bisa memakan 7 kurma. Nah, itu. Di satu sisi, selain untuk menguatkan diri, untuk menguatkan fisik kita di dalam berpuasa, sahur itu mempunyai kelebihan-kelebihan yang spesial. Di antaranya salah satunya itu untuk membiasakan diri kepada kita bangun di tengah malam. Nah, bangun di tengah malam ini satu hal yang harus menjadi patokan bahwasanya sahur itu bukan hanya kegunaannya untuk menguatkan fisik kita. Nah, sering kita berbicara, kita nggak sahur padahal kita kuat,
kita nggak melaksanakan sahur pun kita puasa kuat. Tidak seperti itu, karena sahur di sini itu akan bisa mendapatkan keberkahan dari setiap apa yang kita makan. Berbeda dengan makan di luar sahur. Kalau makan di luar sahur itu makanan yang satu mangkok atau satu piring itu keberkahannya itu ada di, mungkin ada di tengah-tengah makanan atau di akhir makanan, tetapi ketika kita berbicara makan sahur, keberkahannya itu semuanya ada di makanan tersebut. Makanya anjuran Rasulullah ketika kita makan sahur itu harus sampai habis, karena semua begitu banyak keberkahannya ada di dalam makanan ketika kita sahur. Terus yang mau Bapak sampaikan juga mengenai tentang perihal niat puasa. Meskipun ini di samping dari keutamaan sahur, tapi ini perlu Bapak sampaikan. Karena apa? Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang sekarang kita jumpai ketika kita sudah buka, sholat maghrib, melaksanakan sholat isya, terus kita sholat taraweh. Biasanya setelah sholat taraweh itu kita memanjatkan doa untuk berniat melaksanakan ibadah puasa esok harinya. Nah, yang lebih bagusnya mah kita itu berniat untuk puasa besok hari itu bagusnya ketika kita melaksanakan sesudah sahur. Karena apa? Di sini sahur juga mempunyai keutamaan karena niat itu kan fungsinya itu untuk introspeksi. Jadi di mana ketika kita sudah berniat, sekarang kita puasa, besok kita mau puasa kemarin kita udah baik, dan kita niatkan sekarang puasanya agar lebih baik lagi. Dan sebetulnya di dalam melaksanakan kegiatan sahur ada hal yang mungkin belum kita ketahui. Artinya ada sebuah kitab yang mengatakan sahur itu adalah sebuah pekerjaan, sedangkan waktunya itu dinamakan dengan sahar, jamaknya berbentuk ashar. Jadi waktu sahar itu dimana sebelum sholat subuh 30 sampai 20 menit ke belakang. Artinya ketika kita berbicara sholat subuhnya itu misalkan jam setengah 6, berarti sebelum setengah 6 itu berarti misalkan jam 4. Jam 4 itu adalah waktu-waktu sahar. Nah, waktu sahar tersebut dilaksanakanlah sahur. Jadi waktunya disebut sahar, yang dikerjakannya itu adalah sahur. Jadi di mana Bapak mau sampaikan bahwasanya di sini bahkan sangat banyak sekali keutamaan waktu-waktu sahar. Di antaranya dalam sebuah hadis diriwayatkan Allah akan mempersiapkan taman-taman surga. Bukan surganya lagi, tapi taman surga. Berarti kalau berbicara tentang taman surga, ini adalah bentuk surga yang sangat begitu indah. Nah, di mana orang-orang yang akan mendapatkan taman-taman surganya Allah itu adalah orang-orang yang memiliki amalan-amalan yang berada di batas waktu sahar. Apa amalannya? Nah, dalam riwayat hadis dikatakan bahwasanya orang-orang yang akan mendapatkan taman-tamannya surga Allah itu yang memiliki kebiasaan atau amalan yang melaksanakan zikir di batas waktu sahar tersebut. Jadi bisa dikatakan sebelum fajar. Jadi orang-orang yang mempunyai kebiasaan berzikir, apalagi bermunajat, meminta ampunan, memohon ampunan kepada Allah, itu akan mendapatkan taman-taman surganya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan taman-taman surganya Allah. Karena di sana kita tanpa hisab bertemu dengan Allah. Itu diriwayatkan dalam sebuah kitab. Bahkan ketika kita menginginkan sesuatu pun, kalau di surga-surga yang lain di bawah tamannya surga, itu kita ada semacam, kalau kita yang mintanya misalkan Bapak meminta ketika di surga ingin kopi hitam, nanti itu kita
akan dibawa oleh bidadari-bidadari surga. Begitupun sebaliknya, ketika yang memintanya perempuan, itu akan pangeran-pangeran surga yang akan melayani. Tetapi di sini di taman surganya Allah itu kun fayakun, dengan sekretek hati kita muncullah barang tersebut. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan jadi jangan sampai salah kaprah ketika kita sahur. Kan di hadis Nabi juga diriwayatkan bahwasanya makan sahur itu adalah di waktu-waktu akhir. Nah, inilah penjelasan yang menurut Bapak menjadi patokannya. Jadi waktu sahur itu adalah sebuah pekerjaan, sedangkan sahar itu waktu. Jadi batasan waktu. Jadi bagusnya seperti itu. Jadi keutamaan dalam mengerjakan sahur teh seperti itu. Jadi kalau kita bisa memanage waktu, ketika sholat subuh kita jam 4:30, berarti waktu sahar kita itu ada di jam 4. Nah, jam 4 ini kita melaksanakan sahur. Kalau lepas dari jam 4, misalkan jam 3:30 atau jam 3, itu belum dikatakan sahur karena belum masuk waktunya sahar. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi referensi untuk lebih kuat lagi ibadah kalian. Mohon maaf apabila banyak keterangan yang kurang, dan lebihnya Bapak mempercayai banyak sekali para guru di luar sana yang lebih mumpuni. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.